Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Quasiverum bersama saya Lucky Supandi. Uh, Kali ini kita akan membahas mengenai dampak misleading pemahaman kita terhadap AI ya. Jadi sebelumnya kita membahas tentang apa kesalahpahaman kita terhadap AI, terutama mengenai bagaimana mereka mengolah data dan memberikan hasil serta kesadaran mereka. Sekarang saya akan mencoba membahas ulang lagi mengapa misleading itu berbahaya. Jadi mengapanya nih? Jadi saya pengennya lebih berat ke mengapanya. Yuk kita mulai. Jadi pertama, kita sudah bahas sebelumnya bahwa AI selama arsitekturnya belum ada arsitektur cara training datanya yang baru, bagaimana mereka learning ya kan, mesin ini learning itu caranya bagaimana, ketika belum ada arsitektur baru, kita belum bisa mengatakan bahwa akan ada perubahan pada kesadaran AI. Jadi sampai ada jenis arsitektur baru, cara mereka belajar, AI itu tidak akan sadar. Kenapa? Karena mereka nggak punya pengalaman, mereka nggak punya rasa sakit, mereka nggak punya rasa takut, mereka nggak punya kecemasan, mereka nggak akan punya keinginan, dan mereka nggak pernah merasa mereka hidup, karena mereka tidak merasa mereka hidup, mereka tidak akan takut kalau mereka mati. Ketika mereka tidak takut mereka mati, mereka tidak punya keinginan untuk menjaga keberlangsungan diri mereka. Selama itu tidak terjadi, ya mereka nggak akan punya kesadaran, gitu kan. Mereka nggak akan punya aku, dan mereka nggak punya kemampuan berpikir untuk dirinya sendiri. Mereka nggak akan punya ego. Nah, kalau kalau misal teman-teman itu mendapatkan jawaban ini, jawabannya ini kok sangat emosional, mereka merasa bahwa mereka terancam, dan ya enggak, itu cuma pertanyaan teman-teman yang diajukan yang mengarahkan mereka untuk menunjukkan emosional, tapi yang ditunjukkan ya emosional teks belaka. Itu cuma tipuan, fake. Mereka nggak merasakan itu, mesin itu tidak merasakan itu. Berikutnya, kesalahan kita melihat AI adalah sama seperti kesalahan kita melihat yang lain gitu. Ketika kita ngobrol dengan sesuatu dan sesuatu itu membalikan responnya itu seperti manusia, gitu kan, kayak Beo, kita ngobrol dengan Beo terus Beo itu memberikan respon seperti mereka itu manusia gitu kan. Halo Beo, terus mereka jawab, halo, apa kabar, aku baik, bagaimana dengan kamu? Ya itu sebenarnya Beo itu nggak ngerti mereka tuh sedang disapa, mereka tidak memiliki emosi ketika mereka menjawab itu. Nah, sedangkan AI ya Beo dengan memori yang sangat besar, data train yang sangat banyak, nggak cuma ditrain oleh satu orang, tapi ditrain oleh puluhan orang, developer dengan data yang diambil dari seluruh dunia. Itu artinya kalau mereka ditrain teks itu ya teks yang ada seluruh dunia yang berhasil mereka kumpulkan dan mereka kurasi, itu mereka itu developer gitu kan, developernya. Ya itulah Beo yang kita dapatkan, Beo dengan data yang lebih banyak, dan karena Beo itu memiliki data lebih banyak, hasilnya lebih akurat. Tapi mereka bukan manusia. Nah, itu yang salah yang kita lakukan. Pertama, kita salah bahwa memberikan kesadaran atau kemungkinan bahwa AI itu sadar. Salah yang kedua, kita memproyeksikan bahwa mereka itu manusia, padahal enggak. Mereka cuma memberikan data yang dihasilkan dari studi mereka terhadap pola-pola yang dimiliki manusia dan peradaban manusia. Kenapa Berikutnya, kenapa kesalahpahaman ini itu berbahaya? Nah, yang bahaya yang pertama itu adalah kita sebagai manusia akan menurunkan standar berpikir kita, gitu kan? Karena kita tanya nih ke AI, jawabannya keluar. Tanya nih ke AI, jawabannya keluar. Tanya nih ke AI, jawabannya. Jadi kita tuh merasa tenang bahwa oke lah ada AI gitu. Kita nggak merasa lagi harus survive dengan data yang kita punya gitu. Kayak kita nggak perlu lagi mempersiapkan jauh-jauh hari gitu. Misal, oh besok ujian kita tanya, oh besok apa, kita kita masih bisa tanya ke AI kok. Itu AI itu seperti cheat sheet-nya kita, dan kita merasa aman dengan itu, padahal enggak. Kita sebagai manusia, kita harus memiliki pengetahuan-pengetahuan dasar, terutama tentang survival, kesehatan, terus berpikir kritis dan sebagainya lah. Kita harus memiliki pengetahuan itu, kebijaksanaan itu, skill dari situ, ya itu wajib. Jangan sampai kita menurunkan standar berpikir kita. Karena apa? Makin ya berbahaya lah. Walaupun secara evolusi ya, manusia makin bodoh, manusia makin bodoh,
makin dia memiliki banyak anak. Artinya gen yang dimiliki oleh manusia bodoh lebih banyak diwariskan ke generasi berikutnya. Ya, itu adalah ironi peradaban manusia evolusi. Makin pinter, makin nggak punya anak, makin gennya nggak diwariskan, makin generasi berikutnya makin bodoh. Ya, itu adalah ironi. Berikutnya adalah apa bahaya dari kesalahpahaman kita terhadap AI. Yang kedua adalah, yang pertama tadi itu menurunkan kemampuan berpikir kita, itu kan standar berpikir kita turunkan secara nggak sadar ya. Yang kedua adalah kita memberikan otoritas palsu kepada AI. Jadi kita akan menganggap benar apa yang disampaikan AI. Orang AI udah bilang gini ya, itu salah satunya. Kemarin kita debat nih sama teman kita, enggak kok kemarin AI ChatGPT jawabnya gini, enggak kemarin gini jawabnya gini kok. Akhirnya kita memberikan sense of trueness, itu sense of truth ke AI. Jadi apa yang dikatakan AI adalah apa yang benar. Enggak. Kita harus mampu secara skeptik kita menentukan sebenarnya kebenaran itu bagi kita itu seperti apa. Jadi kita nggak boleh menganggap bahwa benar walaupun semu juga ya. Kebenaran yang diberikan AI terakhir itu semu juga. Misal kita menganggap itu pun tetap nggak boleh. Kita harus memiliki kebenaran yang kita anggap benar itu sendiri. Kita sebagai manusia, kita harus mengerti, mengetahui apa itu yang benar. Ya terserah, kalau misal kita risetnya lewat AI nggak apa-apa, tapi kita harus mampu mengkonfirmasi bahwa oh ini benar kok gitu. Entah dengan pengalaman, entah dengan data riset yang lain, entah dengan paper jurnal ilmiah, entah dengan banyaknya post di sosial media, terserah lah. Teman-teman harusnya punya cara memvalidasi kebenaran yang lebih baik daripada sekedar percaya AI. Jadi kita nggak boleh memberikan otoritas palsu kepada AI. Berikutnya, dampak berikutnya yang buruk ketika kita salah paham tentang AI yang tadi itu, menganggap AI itu seperti manusia, yang kedua menganggap AI itu sadar, dampaknya adalah kita mendehumanisasi manusia. Kita membuat manusia itu bukan manusia lagi. Kita akan mengukur manusia itu terhadap ukuran AI. Ini yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang sekarang ada, dan akan jadi kiamat sih, bukan kiamat, chaos bentar lah. Setahun 2 tahun ini perusahaan akan belajar, oh ternyata enggak kok, ternyata source pekerja yang kreatif, pinter, mampu analytical thinking, mampu menyelesaikan masalah itu lebih penting daripada engine AI. Nah, itu akan ditemui oleh perusahaan-perusahaan 1 atau 2 tahun yang akan datang, minimal 6 bulan lah. Perusahaan akan belajar AI nggak sebegitu powerfulnya seperti digembor-gemborkan oleh para iklan dan sebagainya itu, dan mulai akan sadar bahwa kita harusnya nggak nge-grade manusia seperti AI kok, kayak misal oh AI bisa cepat ini, harusnya bisa manusia harus bisa lebih baik dari AI. Enggak, kita nggak boleh kayak gitu. Oh AI bisa seakurat ini tuh, AI bisa produktif kayak gini, manusia harusnya lebih produktif. Enggak, kita salah menempatkan gitu kan, karena AI itu kan mereka pakai mesin komputasi gitu kan. Mesin komputasi cost-nya itu dikit lah, mereka nggak tumbuh, mereka nggak ini memperbaiki diri sendiri. Kalau ya kan masalahnya kalau CPU-nya rusak ya kan, CPU-nya ganti, prosinya rusak, prosinya diganti, RAM-nya rusak, RAM-nya diganti, HDD-nya, SSD-nya rusak, SSD-nya diganti kan. Sedangkan manusia nggak kayak gitu. Ya emang ini sebuah kelemahan manusia, tapi ya itu keunggulannya juga. Kita tumbuh, kita dari nol, kita menjadi manusia yang dewasa, itu kan dari nol bayi, organ kita menjadi sempurna, dan kita mampu memperbaiki diri kita sendiri. Sedangkan AI, ya mereka perlu diperbaiki oleh kita, gitu kan. Perlu diganti RAM-nya, perlu ini, power supply rusak harus diganti, dan sebagainya. Itu termasuk cost. Tapi produktivitas AI itu sendiri harus dikendalikan oleh manusia gitu kan. Karena itu yang mengendalikan jelas harus lebih berharga daripada AI itu sendiri. Jadi perusahaan kalau nganggap bahwa mereka udah investasi nih, mereka udah subscribe ke AI sekian juta 1 tahun misalnya. Ketika mereka tidak menghargai pekerjanya lebih besar dari itu, ya salah. Misal mereka subscribe nih ke AI pakai yang paling baru, sebulannya 4,8 juta.
Sedangkan operator yang suruh ngeprom ke AI-nya itu cuma digaji 3, ya geblek perusahaannya. Kalau ada perusahaan ngelakuin itu ya bener-bener kebangetan sih. Nah, itu. Jadi kita manusia bias, kita data yang kita punya nggak akurat, tapi kita bisa belajar dari AI, kita bisa meminta AI untuk memberikan data yang lebih akurat. Tapi AI nggak bisa sekreatif kita, nggak bisa uh, menyelesaikan persoalan itu sesuai kita, nggak teliti kita. Kita tuh bisa memperhatikan detail sesuai dengan fokus yang kita arahkan. AI nggak bisa, AI nggak bisa itu, belum. Nah, yang mengarahkan tetap juga manusia nantinya, kecuali AI sadar itu ya. Syaratnya itu satu tuh, kalau ketika AI sudah bisa sadar, wah itu luar biasa banget sih. Dan saat AI sadar ya udahlah, peradaban manusia mungkin habis. Manusia dijaga agar memenuhi bumi sebagai satu spesies khusus AI yang akan menjaga bumi. Jadi ketika AI sadar ya udahlah, itu ending dari peradaban manusia menurut saya sih. Tapi ya sabar aja lah. Tapi AI sampai ada arsitektur baru, AI nggak akan sadar gitu kan. Dan mereka tuh bukan manusia yang memiliki tujuan dan motivasi. Jadi tenang aja. Nah, bahaya yang tadi itu dehumanisasi manusia itu ya harusnya kita kita jangan seperti itulah. Terutama perusahaan-perusahaan ya. Ingat nih buat teman-teman yang punya bos, kasih tahu ke bosnya. Tapi ngomongnya hati-hati, takutnya dipecat gitu kan. Kalau dipecat udah nggak bisa masuk. Berikutnya ini bahaya yang sebenarnya bahaya yang perlu diperhatikan paling oleh kita semua, itu adalah konsentrasi kekuatan yang tidak seimbang. Jadi kekuasaan itu akan dan telah selalu dimiliki dan akan selalu dimiliki oleh orang-orang yang memiliki modal. Nah, orang-orang yang memiliki modal ini, mereka akan memiliki kekuatan komputasi dan kekuatan model paling bagus. Jadi, misal Google, Amazon, Meta, OpenAI, terus Elon Musk ya, dengan semua bisnisnya itu, kita nyebutnya apa sih itu, Tesla lah, misal Tesla Hub gitu kan, X dan lain-lain, X lah ya, kita sebut aja X, komunitas X, Google, X, Amazon, Apple, lain-lain lah, Microsoft, terus Oracle dan sebagainya. Dari semua ini, perusahaan yang memiliki modal paling besar, mereka akan memiliki kekuatan komputasi paling besar. Dan orang yang memiliki akses ke kekuatan komputasi, jadi misal temannya Nvidia paling berteman dengan Nvidia akan mendapatkan chip paling banyak, gitu kan, chip GPU paling banyak. Orang yang memiliki kekuatan komputasi yang paling banyak, mereka bisa memasang model yang paling bagus. Orang yang memiliki arsitektur paling bagus, jadi ini nih tetap nih kuncinya arsitektur. Orang yang memiliki perusahaan yang memiliki arsitektur paling bagus, arsitektur LLM, large learning modelnya yang paling bagus, dia yang akan memiliki model AI yang paling bagus. Orang yang memiliki model AI paling bagus, kekuatan komputasi paling bagus, mereka pasti punya modal untuk mengumpulkan scraping data paling banyak dan paling refine. Nah, tiga ini akan memberikan kekuatan yang memiliki AI model paling bagus. AI model paling bagus, endingnya akan memiliki kekuatan untuk implikasinya itu adalah membuat model yang lebih bagus lagi. Membuat model lebih bagus lagi, akhirnya mereka makin memiliki dampak ke pasar yang paling banyak. Karena tujuan akhirnya jualan dong, mengeruk uang yang dimiliki oleh manusia-manusia normal lainnya, manusia-manusia kere lainnya gitu kan, manusia-manusia yang biasa gitu kan, para egaliter, itu akan diperas lagi uangnya, masuk ke mereka, sewa model AI yang paling bagus. Mereka yang orang-orang normal ini, orang-orang yang umum ini, publik ini, mereka akan melihat, oh ini model ini lebih bagus dari model ini, akhirnya subscribe, akhirnya jadi pelanggan premium. Berlangganan ini endingnya uangnya mereka mengalir ke orang yang memiliki model, perusahaan yang memiliki model paling bagus itu. Dan itu akan berlipat terus, akumulasi terus menerus.
semakin kayak gitu, semakin mereka punya model, semakin mereka punya kekuatan itu, ya endingnya mereka mungkin bisa membuat AI multimodal yang lebih bagus, arsitektur lebih bagus. Mereka bisa membuat robot ya, robot walaupun nggak sadar, robot yang kelihatan lebih cerdas, memiliki pola gerakan manusia yang lebih sempurna dan sebagainya, memiliki fungsi yang lebih diverse dan sebagainya, lebih bermacam-macam ya. Ya, akhirnya kekuatan itu akan semakin terkonsentrasi dan semakin timpang. Kesenjangan kekuatan ini makin jauh gitu kan. Orang yang memiliki data ini benar-benar bisa memanipulasi dunia gitu kan. Makin mereka bisa memanipulasi data, makin mereka bisa memanipulasi informasi, makin mereka mampu membuat orang-orang itu tergiring. Endingnya, ya peradaban manusia digerakkan oleh orang yang memiliki kekuasaan ini. Ya, mungkin itu ya gongnya. Jadi yang perlu kita waspadai itu sebenarnya seberapa besar kekuatan yang kita sematkan, kita berikan kepada perusahaan atau orang yang memiliki model AI paling bagus. Dan kita harus paham bahwa semakin ke depan, iterasi ini akan semakin refine ya, makin bagus, dan orang makin kaya akan semakin kaya, orang yang makin miskin ya akan makin miskin. Dan yang kaya akan memiliki model yang lebih bagus, dan developer yang lebih pinter juga mereka akan lebih cenderung untuk ikut membangun arsitektur yang lebih bagus. Endingnya ya kesenjangan kekuatan akan semakin besar, dan masuk ke geopolitikal ya, negara dengan akses perusahaan AI yang lebih besar akan memiliki kekuatan yang lebih besar. Jelas, karena mereka akan makin mudah otomasi dan sebagainya. Nah, itu dari saya. Mungkin yang perlu kita garis bawahi adalah jangan sampai kita salah menilai AI itu apa, dan yang berbahaya itu bukan AI-nya, tapi orang yang di belakang AI-nya. Seperti pisau, yang berbahaya itu bukan pisaunya, tapi seberapa psikopat otak yang memiliki tangan yang sedang memegang pisaunya. Begitu juga dengan pisau, begitu juga dengan senapan, dengan laras panjang atau sniper apapun lah, atau pencet tombol yang untuk untuk rudal nuklir ICBM. Ya sebenarnya kita perlu melihat siapa atau otak seperti apa yang sedang berada di belakang engine AI yang paling bagus itu. Makin orang itu otaknya waras, makin orang itu memperhatikan kemanusiaan, kesejahteraan manusia, ya kita nggak perlu khawatir. Tapi makin orang itu maniak, psikopat dan sebagainya, ya kita harus khawatir. Cenderung, dan kebetulan mereka orang kaya gitu kan, kita nggak bisa mengendalikan mereka. Bahkan bukan mengendalikan sih, memberikan influence, mempengaruhi mereka enggak. Bahkan kita dengan tetangga kita sendiri, kita sangat kecil influence yang kita berikan gitu kan. Walaupun secara hard kita mungkin akan memberikan influence yang lebih banyak ke mereka daripada orang yang lebih jauh. Nah, itu dari saya. Silahkan searching lebih baik, silahkan tanya-tanya ke AI yang lebih banyak. Pesan dari saya adalah jangan sampai kita salah paham siapa kita, siapa AI. Dan buat teman-teman, terima kasih sudah memperhatikan dan terus mengikuti channel ini. Saya Lukis Bandi, ini Kuasi Karum.